Tunggu dulu, tunggu dulu. Terima kasih, terima kasih. Maaf, maaf, maaf. Bau apa ini? Seperti yang kita tahu, produk pariwisata Indonesia diluncurkan oleh aku jalan-jalanku. Hanya dalam 6 bulan, telah menguasai 34% pasar. Halo Bos Xiao. Laporan triwulan terakhir adalah 28%. Turun 6 poin, aku ingin tahu kenapa. Ini adalah Bos Xiao perusahaan kita. Dia sangat memperhatikan perekrutan kali ini. Halo Bos Xiao. Begini, menurut saya pribadi ada 3 alasan. Pertama, berdasarkan laporan keuangan tahun 2015. Yang seperti ini untuk menentukan. Tunggu. Aku duduk di sini, harus rapat menghadapi banyak orang. Membuatku sangat frustrasi, sangat ingin langsung liburan. Bagaimana kalau kamu langsung merencanakan? Lihat bisa tidak meyakinkanku. Agar akhirnya aku memilihmu. Baik Bos Xiao. Untuk orang sukses seperti Anda, dalam hidup pasti akan menghadapi beberapa tantangan. Saya sangat menyarankan Anda untuk mengikuti program Jalan-Jalan Magellan kami. Dan lebih dari 75% klien yang mengikuti program ini adalah mereka dengan pendapatan tahunan rata-rata di atas 10 juta. Jadi aku liburan atau bisnis? Kalau begitu Bos Xiao, kami juga punya program untuk menenangkan diri. Saya juga bisa menyarankan Anda, ini sangat membantu Anda. Terima kasih atas perhatiannya, Anda bisa keluar sekarang. Bukan Bos Xiao. Hidup selalu membutuhkan beberapa tantangan untuk diri sendiri. Kurasa kau sedang menantang kesabaranku. Aku beri kamu 5 detik untuk keluar dari sini. Pulang dulu saja. Hello. Apa yang mau kamu tawarkan padaku? Baik, menurutku desain produk harus dimulai dari komunikasi. Kita harus memahami kebutuhan pelanggan dengan mendalam. Aku akan berjalan di jalanku, mendekati jembatan biru. Jadi menurutku ada banyak sumber daya hotel. Berapa kali kamu pernah pacaran? Apa? Keluar. Itu. Keluar dulu saja, oke? Tolong beritahu saya model mobil seperti apa. Yang cocok untuk keluarga dengan penghasilan sekitar 2 juta per tahun. Untuk road trip ke Sichuan, Tibet. Bukannya orang ini yang aku selamatkan waktu itu? Iya. Keluar. Kamu. Maaf ya. Kamu ngapain? Aku datang untuk interview. Kamu datang untuk interview? Belum sampai waktunya sudah pergi. Aku. Masuklah. Ayo. Hanya kalian bertiga yang masuk ke babak kedua wawancara. Selamat. Topik wawancaranya Adalah menyelesaikan proposal wisata bersama. Sebelum itu, mengapa kalian memilih perusahaan kami? era internet berorientasi pada individu. Dan industri pariwisata juga mengikuti tren ini, jadi aku pikir mencari perkembangan baru di bidang ini. Aku hanya tertarik, jadi ingin mencoba. Bagaimana denganmu? Ningxia, mengapa kamu ingin bergabung dengan perusahaan kami? Karena aku pernah melihat di website kalian. 90% temanya berkaitan dengan cinta. Meskipun aku belum pernah pacaran, tapi
Aku sudah membaca banyak buku dan menonton film tentang itu. Dan aku juga pernah membayangkan seperti apa rasanya jatuh cinta. Menurutku cinta dan traveling itu sama. Sama-sama dua orang menikmati pemandangan di jalan. Sama-sama mengatasi kesulitan, sama-sama mencapai tujuan. Aku berharap bisa menjadi pendamping dalam perjalanan romantis seperti ini. Meninggalkan lebih banyak kenangan indah untuk semua orang. Karena aku punya idealisme dalam bekerja. Jadi akan lebih bersemangat dalam bekerja. Hah? Kamu umur 26 tahun belum pernah pacaran? Hah? Jadi di usia 26 tahun. Belum pernah pacaran, tidak punya pengalaman khusus, pendidikan rendah. Tidak serius belajar, juga tidak menikmati hidup. Kamu ngapain aja selama ini? Hidupmu seperti ini, masih berani bilang. Kamu akan bersemangat dalam bekerja, tidak malukah kamu? Jangan urusi aku. Cepat pergi. Haruskah aku mengungkapkan identitasku sebagai penyelamat? Mungkin akan sangat membantu untuk mendapatkan pekerjaan ini. Tidak, aku tidak boleh menunjukkan kelemahan, menyelamatkan adalah pilihanku. Tidak perlu memanfaatkannya untuk mendapatkan sesuatu. Aku bilang, kamu melamun apa sih? Kamu dengar apa yang aku tanyakan? Aku tidak merasa kehidupan yang biasa. Itu sesuatu yang memalukan. Tapi pekerjaan kami ini membutuhkan seseorang yang berjiwa petualang. Tapi kalian juga butuh orang yang punya pengalaman kerja dan semangat, kan? Pekerjaan kami ini juga butuh orang yang berpendidikan. Meskipun kamu tidak memberiku posisi ini, tidak seharusnya kamu menghakimi hidupku seenaknya. Siapa yang membuatmu punya kebiasaan buruk seperti ini, senang menyerang orang lain? Apa kamu senang kalau semua orang yang punya mimpi kamu usir dan marahin? Kamu perlu ke psikolog, tahu nggak? Oke. Aku kasih kamu kesempatan ini. Aku kasih tahu jelas-jelas, aku kasih kamu pekerjaan ini. Karena aku kasihan banget sama kamu. Anggap aja aku sedang beramal. Biar kamu lihat dunia yang sebenarnya. Bahkan begini pun kamu masih mau tanda tangan kontrak sama aku, kan? Meskipun sudah dihina, coba pikirkan sewa yang harus dibayar akhir bulan. Pikirkan gengsi yang dibawa pekerjaan ini. Setiap hari bisa masuk gedung yang sama. Dengan orang-orang terbaik di kota ini. Pegang secangkir kopi, gantungkan kartu akses. Keluar masuk pakai setelan kantoran. Kerja nggak perlu berdesakan di MRT. Dinas bisa menginap di hotel bintang 5. Nggak perlu lagi kibas-kibasin bendera kecil murahan. Nuntun rombongan turis yang cuma bisa ngeluh. Nggak mau keluar uang sedikit pun. Nggak perlu lagi jongkok di pinggir objek wisata yang penuh sesak sambil makan nasi kotak. Jadi kalau mikirin semua kenyamanan yang nggak ada hubungannya dengan idealisme ini, kamu tetap akan terima pekerjaan ini, kan? Aku benar, ya? Jadi jangan bilang kerja demi idealisme. Menurutku sih, orang kerja itu pakai keahlian profesional mereka untuk dapetin gaji yang layak dari bos. Kamu kebanyakan baca dongeng ya? Atau level bacamu cuma mentok di SD doang? Kamu benar-benar bikin aku tercengang, belum pernah ketemu orang yang penuh prasangka kayak kamu. Ini dunia nyata yang kamu bilang. Kamu nggak ngerti kesulitan kami. Beresiko apa kamu bisa seenaknya menyakitkan? Menyakitkan? Kamu nggak tahu diri aja. Aku lihat kamu cuma bisa pamer kemampuan ngomong waktu jadi guide, nggak ada kelebihan lain. Kamu sama sekali tidak tahu apa itu cita-cita karir. Ini cuma alasan kalian untuk lari dari kegagalan. Biar kamu bisa bertahan, udah deh jangan banyak bicara. Tanda tangan atau tidak, ini kesempatan terakhirmu. Oke, wawancara hari ini sampai di sini. Kalian bisa pergi. Setiap orang mengecewakanku. Bos Sao, dari semua tes sebelumnya, Ningxia sudah yang paling menonjol. Dan sebelumnya, bukankah kita sudah bahas masalah pendidikannya? Kamu sudah mengalah. Tadi kok terlalu keras sih? Keras? Sedikit tekanan saja tidak tahan, gimana mau kerja? Dia baru pertama kali datang wawancara. Bisa bertahan beberapa ronde, denganmu sudah luar biasa. Kamu tahu kenapa aku benci yang pendidikannya rendah? Karena menurutku sekolah tidak bisa mengajarkan apa-apa pada mereka. Aku lebih benci orang yang bilang tidak tertarik, tidak berbakat, tidak beruntung. Mereka tidak mau berusaha. Dengan begitu, bisa tahan menghadapi tantangan apa? Dan tadi aku sudah kasih dia kesempatan. Bos Sao, kalau begini caranya, gimana mau dapat orang? Lebih baik tidak dapat orang daripada dapat sekumpulan yang cuma bisa makan gaji buta.
Hao, dasar brengsek. Kamu yang maksa aku datang. Lihat sekarang aku diusir dengan hina. Aku diusir, sekarang senang ya? Sudah kubilang, aku lulusan SMK. Gimana bisa saingan sama orang lain? Benar-benar gara-gara kamu, kesal banget, dipermalukan seperti ini. Udah deh, aku nggak mau ngomong lagi, aku tutup telepon dulu. Santai aja, lagi pula nggak semua bos kayak gitu. Cuma dia yang kayak gitu. Sepertinya bos tidak bisa merendahkan hati. Kenapa sudah terluka masih nggak mau dibantu? Kamu tahu aku terluka? Aku cuma nebak. Apa kamu merasa tadi sudah membuatku menangis? Sekarang aku datang membantumu, jadi merasa tidak enak ya? Tapi nggak apa-apa, lagi pula aku juga nggak mau. Melamar di perusahaanmu, kamu juga bukan bosku. Jangan merasa canggung. Kenapa nggak mau? Pakai Haku kirim email. Format standar isinya. Kami sudah mempekerjakan karyawan yang paling memuaskan. Sekarang dalam bahasa Inggris. Kak, kamu mau mempekerjakan aku? Waktu mulai. Kamu hanya punya waktu 5 menit. Oke. Kode rahasia itu. 2046. Sisa 4 menit 40 detik. 204 kenapa 2046? Banyak tanya, cepatlah. Baiklah. Masih ada 3 menit. Tapi ini gimana caranya? Saya sarankan kamu tulis dulu di memo apa yang mau dikirim. Iya ya, kok aku lupa. Waktu habis. Aku cuma mau kasih tahu, kamu benar-benar tidak cocok untuk pekerjaan ini. Bukan karena pendidikanmu rendah, tapi karena kamu terlalu bodoh. Bos Zhao. Sebenarnya awalnya aku tidak mau datang interview, tapi tiba-tiba aku sadar. Kamu bisa mengajarkanku banyak hal, aku tahu pendidikanku tidak cukup tinggi. Tapi tidak apa-apa, aku bisa berusaha, gimana kalau begini? 3 bulan masa percobaan pertama. Aku bisa tidak minta gaji sama sekali. Ini yang tidak bisa dilakukan orang berpendidikan tinggi. Aku tahu pendidikanku rendah. Tapi murah ada untungnya juga. Kasih aku kesempatan ini. Bos Zhao. 3 bulan aku akan menilaimu dengan ketat. Anggap saja kita bertaruh. Taruhannya adalah persepsi kita tentang masyarakat. Aku bilang kamu tidak akan bertahan. Semoga kamu bisa mengubah pandanganku. Sungguh. Aku berhasil. Aku tidak akan menyerah. Nanti datang ke kantor, ada proyek pertamamu. Sebelum datang, cuci muka dulu. Muka aku kenapa? Aku berhasil.
pakai cincin nih. Sui Ran. Ayah, tunggu sebentar. Ini jangan sampai hilang ya. Kamu nanti harus pakai ini untuk tukar cincin berlian besar. Saat ulang tahun pernikahan pertama, tukar dengan yang 1 karat. Yang 1 karat, saat ulang tahun pernikahan kelima. Tukar dengan yang 3 karat. Saat ulang tahun pernikahan ke-10. Aku akan tukar dengan yang 8,9 karat. Dengar ya, semua jadi saksi. Aku saksi, Suiran, aku saksi. Kenapa 8,9? Bodoh amat, kan ulang tahunmu 9 Agustus. Gimana, lebih worth it daripada beli saham kan? Pasti worth it. Aku iri banget sama kamu. Sayang dong, sayang. Udah, jangan ganggu. Mau lihat kan? Pasti mau. Ayah. Nggak bisa gratis dong. Kalian harus, gimana? Ketua kelas, kasih musik dong. Kakak kedua. Jiwan, kok kamu datang? Aku kangen sama kamu, Kak. Pasti disuruh intip-intip situasi ya? Enggak. Aku yang mau datang sendiri. Kamu lihat, ada masalah besar gini, kamu nggak peduli sama kakak. Gimana kabar kakak? Nggak nangis, nggak marah, doyan makan dan tidur. Itu kan bagus? Bagus apanya? Lihat tuh orang lain pada nangis guling-guling. Dia kayak gini, pasti belum move on. Kalau terus kayak gini, dia bakal susah dapat kebahagiaan. Seserius itu? Iya dong. Gimana kabar Paman dan Bibi? Jangan ditanya. Sudah jelaskan. Ibuku. Sekarang kayak bom waktu. Apa-apa langsung meledak. Bapak kayak tempat pelampiasan, tiap hari dimarahin. 2 hari ini nggak ada cara, tiap hari main catur sama Paman Li. Tapi dia santai aja, bilang Suiran. Bukan orang baik, untung nggak nikah sama dia. Tapi omongan Paman bener sih. Gimana cari kerja? Jangan ditanya, roller coaster banget. Hari ini interview. Untung dapat masa percobaan 3 bulan. Itu bagus. Perisahannya gimana? Bosnya mulutnya tajam banget, sok jagoan. Tapi kayaknya ngerti banyak hal. Aku bisa belajar banyak. Perusahaan kalian itu biro perjalanan? Perusahaan wisata privat custom. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Kudengar. Agen travel pribadi, seperti mereka biasanya menyediakan fotografer. Nanti kamu rekomendasikan aku, ya? Ah, sudahlah. Kemampuanmu yang pas-pasan itu mau merekomendasikan aku? Apa maksudmu? Orang lain mungkin tidak tahu levelku. Tapi kamu harusnya tahu. Fotoku tidak perlu diedit. Setiap hasilnya adalah karya terbaik. Bahkan bisa dipamerkan di Istana Fermentasi Perancis. Istana fermentasi apa? Itu Musée du Louvre, bodoh. Kakak. Halo, Kak. Sia, kamu di mana? Aku di dekat rumah. Jangan naik, tunggu di bawah. Oke. Kakak bilang dia akan segera menemui kita. Kita tunggu di depan rumah saja. Sabajan. Ayo. Nanti kalau ketemu kakak, jangan asal bicara, ya. Jangan sebut-sebut Suiran, jangan.
Kamu pikir aku bodoh? Ya, kamu memang bodoh. Santai saja. Kak, kita mau kemana? Semuanya sudah datang, ayo makan. Masakan Jepang. Ayo. Sia, maaf ya akhir-akhir ini ganggu kamu. Kakak, jangan sungkan seperti itu. Hari ini aku mau umumkan sesuatu ke kalian. Besok aku akan bercerai dengan Suiran. Mulai sekarang, aku dan dia benar-benar tidak ada hubungan lagi. Tenang, aku baik-baik saja. Aku yakin aku bisa cepat bangkit, lalu melupakan semua kenangan buruk di masa lalu, dan memulai hidup baru. Kakak, punya adik seperti aku ini benar-benar sial. Aku sendiri benci pada diriku. Tapi Suiran itu memang brengsek. Hal seperti ini terjadi. Belum tentu buruk. Sudah, lihat kamu. Kakak, mulai sekarang kita harus hidup untuk diri sendiri. Hidup yang berarti. Kita pasti akan bahagia. Berslang. Kak, aku ambilkan untukmu. Makan yang banyak ya. Cumi-cumi. Kesini ya. Maaf ya. Kamu cerai, aku nikah. Beberapa hari tidak ketemu, kamu kelihatan agak lesu. Makanya perempuan itu benar-benar tidak boleh kurang asmara. Kalau enggak, seperti terong kena embun beku. Oh ya, lupa kasih tahu, aku dan Suiran waktu itu. Kami nggak datang ke acara pernikahan. Acaranya terlalu sederhana, mana mungkin kami datang. Kami sudah diskusi, memutuskan untuk mengadakan pernikahan mewah di Blue Bridge International tempat kamu kerja. Akan banyak tamu VIP yang hadir. Kamu ada waktu datang? Belum selesai bicara. Sin Er lupa kasih tahu, Suiran sudah masuk perusahaan ayahku. Sekarang jadi asisten direktur perusahaan ayahku. Pokoknya punya mobil, rumah, dan istri yang baik. Harusnya kamu ucapkan selamat dong. Jangan lupa datang ke pernikahannya. Halo, apakah ini Happy Travel? Ya Pak, ada yang bisa saya bantu? Tahun ini kami punya banyak paket wisata baru. Saya mau tanya, pada tanggal 23 bulan ini di Jalan Tol 3, bus wisata perusahaan Anda ditabrak mobil dari belakang. Ada keperluan apa? Saya ingin mencari pemandu wisata saat itu. Maaf, dia sudah resign. Semua tindakannya tidak ada hubungan dengan perusahaan kami. Bisa kasih nomor teleponnya? Maaf, tidak bisa beritahu. Perusahaan apa ini sih? Saya cari orang yang menyelamatkan nyawa, malah ditolak. Aku masuk dulu ya. Oh, kamu duluan ayo. Oke, nanti ketemu.
Kamu sini-sini. Lu sempatin ke Happy Travel. Happy Travel. Kenapa gugup? Ada hubungan dengan deal ini? Enggak. Oke, setelah sampai Happy Travel, cari pemandu wisata di bus dengan nomor plat ini. Pada tanggal 23 bulan ini. Bos Zhao, ngapain nyari dia? Aku mau berterima kasih. Banyak nanya, pokoknya cari orang aja. Ini, selamat malam Tuan Pohon. Kasih tahu kabar baik, aku berhasil lolos interview. Dapat pekerjaan baru. Hong Xiaodo, kamu hebat. Semangat kerja. Kamu saja yang datang. Gini aja mau bikin aku menyerah? Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Pokoknya aku gak bakal nyerah. Pak Pohon, udah lama ngobrol sama kamu. Gak tahu juga, kamu ini robot, pohon, atau manusia beneran sih? Setiap hari kamu makan banyak rahasia. Terus rahasia kamu cerita ke siapa? Bos Zhao, aku bisa sendiri. Aku bukan mau bantu kamu. Cuma takut kamu rusakin dispenser kita. Lagi pula aku udah sembuh, jangan anggap aku orang lemah. Mata aku, kok bisa ada pasir di mata aku? Aneh banget, di dalam gedung masih ada pasir. Agak sakit. Sialan. Pertemuan itu seperti anggur yang harum, pertemuan lagi adalah lagu yang elegan. Berkumpul seperti burung yang terbang ke selatan. Kenangan bahagia itu bukan untuk apa-apa. Hanya untuk persahabatan tulus dan ketergantungan satu sama lain. Bagus banget tulisannya, ini bisa jadi. Pak, ini rencana dan jadwal aku kali ini, terima kasih. Ning Xiao,
Pelankan suara. Pasti bisa. Sia, klien kamu datang. Oke, ini. Cepetan pergi. Oke. Semangat. Menurut kamu dia bisa bertahan berapa lama? Anak SMK bisa bertahan berapa lama sih? Perlu kita bahas? Kalian berdua jangan ngomongin orang di belakang waktu kerja, oke? Kak Lu 11, lihat revisi proposal aku. Aku suka ide keseluruhan kamu. Tapi, bisa nggak semua jadwal? Dipadatkan jadi 1 hari? Soalnya suami aku besok harus dinas. Bisa, nggak masalah. Tapi aku mau tanya, kenapa Pak Sang nggak datang? Dia harusnya dengar presentasi kita. Dia sibuk kerja, lagi pula aku ke perusahaan kalian. Buat rencanain perpisahan ini, dia nggak tahu. Oh ya, aku ada permintaan lagi, soal bagian yang romantis. Bisa dikurangi nggak? Ganti jadi yang simbolis kalau pernikahan kita udah berakhir. Proyek ini oke, selain itu. Dan cari tempat yang punya makna khusus. Untuk mengakhiri masa lalu kita. Oh iya, dulu kita pernah di bawah pohon besar. Mengubur kapsul waktu. Kita mau menggali itu. Oke. Saya mau tanya sesuatu, boleh? Dari yang Anda bilang tadi, sepertinya hubungan kalian cukup harmonis. Lalu kenapa kalian cerai? Maaf, saya cuma iseng nanya. Kalau gitu, nanti setelah revisi proposal ini selesai, saya langsung kirim ke email kalian. Oke, makasih Ja. Gak apa-apa. Ya sudah kalau begitu. Oh iya, saya dengar perusahaan kalian, aku jalan-jalanku. Sangat terkenal di industri ini. Dan katanya bos kalian masih muda tapi sangat sukses. Maksud Anda Bos Zhao? Anda kenal dia? Enggak Kino. Saya cuma dapat rekomendasi dari teman. Tapi emang profesional banget. Terima kasih banyak. Saya puas. Ya sudah. Hati-hati di jalan. Oke, sampai jumpa. Oke. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Aneh banget, kenapa sih cerai? Kamu ini ngurusin proyek. Bukan nyari data pribadi. Urusan cerai orang lain ngapain kamu? Aduh, bukan itu maksudku. Kan lebih baik rukun daripada cerai. Ini proyek pertamamu. Lebih baik hati-hati, jangan sampai ketahuan lagi. Ngorek-ngorek privasi klien. Ngerti? Nyarik aku. Katanya dia dicampakkan di hari pernikahan, bener gak? Gak cuma dicampakkan. Suaminya kabur bawa perempuan lain, langsung minggat. Terima kasih atas perhatiannya soal perceraian saya. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa tanya langsung ke saya. Sebagai rekan kerja, saya akan jelaskan semuanya detail. Sudah pada lengkap semua? Hari ini kita rapat untuk bahas sesuatu yang sangat penting. Edward Jewelry Company akan mengadakan pertunjukan perhiasan di hotel kita. Perusahaan ini baru masuk ke Cina. Pertunjukan ini sangat krusial bagi mereka. Mereka kurang paham strategi pemasaran di sini. Jadi mereka mempercayakan sepenuhnya ke perusahaan kita untuk urusan promosi. Kita akan bagi 2 kelompok, selesaikan dalam 2 hari. Samuel siapkan proposal kalian. Lalu kita voting. Aku harap kalian pakai pemikiran yang kreatif. Kasih positioning yang bagus untuk merek Edward. Ning X Cyan. Sebenarnya aku nggak harus bilang ini di rapat. Tapi aku harap kamu bisa atur pikiran dengan baik. Fokus ke penyusunan proposal. Dan untuk semua, di kantor, jangan bahas masalah pribadi. Tetap fokus ke kerjaan. Makasih perhatiannya, Pak Direktur. Tenang, aku pasti bakal maksimal. Bikin laporan yang keren. Wah, jangan muluk-muluk dulu. 2 hari lagi kita lihat hasilnya. Oke,
Kalau semuanya semangat, kita langsung mulai. Rapat selesai. Ayo kita pergi. Amy, kamu cari info tentang pameran perhiasan terbaru. Oak, Charlie, tolong carrying. Latar belakang perusahaan Edward Jewelry, sama positioning produk mereka. Oak. Beres. Ternyata sistem komputernya beda ya. Lu sebelas mana? Dia ada urusan duluan. Ya udah, kamu aja yang ikut aku. Aku? Iya, kamu. Mau nunggu lama-lama? Bos Zhao, mau diapain aku nih? Bukan urusanmu. Terus ngapain manggil aku? Sebentar juga tahu. Dengar ya, sini nggak bisa parkir. Kamu muter-muter aja di sekitar sini. Habis urusanku aku telepon, kamu jemput. Bos Zhao, aku nggak bisa nyetir. Dasar cuma bisa makan doang. Kalau nggak bisa nyetir, balikin kuncinya. Aku bisa kok. Bisa. Nah, ini kuncinya. Hello? Xiao Qiang hilang. Cepetan cari. Aku lagi main catur. Lawang, aku nggak lanjut. Cucuku Xiao Qiang hilang. Lain kali aja. Lauli, kamu gimana sih? Katanya main 10 ronde, baru 6 udah kabur. Jocelyn. Mobilmu kok parkir di sini? Pak, izinkan saya berhenti sebentar. Saya akan segera pergi. Lihatlah, seperti apa ini? Kamu mengganggu permainan catur kami, mengerti? Bukannya tempat ini cukup luas? Bagaimana kalau begini, saya bayar Anda. 1 jam lagi, saya pasti pergi. Apa saya butuh uangmu? Saya punya uang tahu. Mobilnya, segera pergi. Sang Gemini Pocket. Paman, bagaimana kalau saya temani Anda main catur? Kebetulan Anda juga tidak ada teman. Kalau saya menang, saya akan menunggu sampai bos datang. Kalau Anda yang menang, mobil ini boleh pergi. Kamu temani saya main catur? Pengalaman main caturnya, saya lebih tua, beberapa kali lipat dari usiamu. Kamu temani saya main catur? Ayo 1 ronde. Benar-benar mau temani saya main catur? Tentu, ayo. Kamu tidak bodoh, kan? Eyo. Saya tidak percaya, seorang gadis kecil berani menantang saya. Kedepannya, mohon bimbingan dari semua. Perkembangan perusahaan masih membutuhkan dukungan dari para senior. Dan Kiao mengucapkan terima kasih. Bagus, Shao dan Kiao bilang mau melakukan ini. Masa kami tidak mendukung? Terima kasih. Baik, tetap berhubungannya. Baik, pasti. Dadah, baik dadah. Sikak. Lawang, bagaimana bisa kamu kalah dari seorang gadis kecil? Tadi seharusnya jangan gerakan kuda itu. Apa maksudmu? Ini kan omong kosong setelah kejadian?
Orang bijak tidak bicara saat melihat orang main catur, mengerti? Jangan asal bicara. Baiklah, jangan berisik, biarkan dia berpikir. Jangan berisik, biarkan dia berpikir dengan tenang. Ini sedang main catur, ngapain sih? Ningxia. Bos Zhao, Saya suruh kamu jaga mobil, malah di sini main catur. Lumayan bisa hiburan. Sasa saya sedang menjaganya. Ini kan masih utuh? Apa kamu mau lanjut main catur? Tidak. Tunggu sebentar ya. Para paman dan om, hari ini terima kasih banyak. Tapi saya harus pergi dulu. Harus pergi. Saya masih ingin balas dendam. Tapi bos saya suruh saya buru-buru balik. Dek, harus kuakui, kamu memang lumayan jago. Aku ikhlas kalah, lain kali kita adu lagi sampai puas. Gimana? Setuju? Sepakat. Oh. Cepat naik mobil. Gak nyangka kamu jago main catur. Lumayanlah, dulu pernah belajar sedikit. Cuma belajar hal-hal yang gak berguna. Ini bukan soal berguna atau enggak, ini soal kesenangan. Yang harusnya kamu pelajari aja belum dikuasai. Kemampuan bertahan hidup yang penting aja nggak punya, cuma nurutin kesenangan. Bos Zhao, aku juga nggak seperti yang kamu bayangkan. Sampai segitunya malas belajar, sebenarnya ini ajaran ayahku. Waktu aku masih kecil, dia yang ngajarin. Dia waktu itu tekanan kerjanya sangat besar. Jadi ini satu-satunya hiburan untuknya. Makanya aku pernah belajar sedikit. Sekarang gimana? Nggak ada. Ayahku sudah meninggal. Maaf ya. Nggak apa-apa, sudah lama banget. Aku nggak akan mengulangi ekspektasiku padamu. Hanya karena kamu cerita ini. Aku juga nggak berharap begitu. Halo Ziwan, ada apa? Apa? Kalian berani banget sih? Gini aja, Qinhao ketemu di bar ya, bentar lagi aku kesana. Dasar. Bos Zhao, adikku kenapa-napa. Kalau gitu aku turunin kamu di stasiun MRT terdekat. Memangnya kamu anggap aku supir? Suruh aku anterin sampai tujuan. Nggak. Turunin aja di depan sini. Zhao si perengus, kalau nggak ada aku bisa lama berhenti? Sok iye. Ada apa ini? Kakak beradik pada datang semua. Minum apa? Minum apa lagi? Ziwan, lihat ulahmu ini. Kak, ini bukan salah dia doang. Ini keputusan kami berdua. Ziwan bir, aku minum bir. Bikinkan istriku segelas air hangat, dia hamil. Beneran? Kapan itu? Baru aja nikah. Luar biasa lu. Kak, kalian pada ngapain rapat di sini? Ziwan, kamu tahu nggak betapa sibuknya kerjaku? Memangnya kenapa sih harus memanggilku ke sini? Kakak, dua kakak sudah sampai. Hari ini aku akan dengan megah mengumumkan, aku dan teman Xiao De. Hari ini resmi menikah.
Xiao De, kalian bercanda ya? Tidak, ini serius. Selamat untuk kalian berdua. Kamu jangan ikut-ikutan ribut. Lihatlah, rumah pasti akan berantakan dalam 2 hari ini. Bibiku dan ibu Xiao De bukan orang yang mudah. Xiao Xia benar. Kedua orang tua tidak setuju, tapi kalian sudah menikah? Kami berdua juga tidak memikirkan banyak hal. Aku hanya merasa, meskipun nanti anakku sudah besar, mereka belum tentu setuju kita berdua bersama. Xiao De, pernahkah kamu berpikir, anak ini tidak mendapat dukungan dari kedua keluarga? Bagaimana cara membesarkannya? Dan lagi, menikah seperti ini, menyakiti hati bibiku, bagaimana bisa masuk keluarga dengan nantinya? Sebenarnya aku dan istriku sudah berdiskusi. Kami berdua akan menyewa rumah. Kami sudah lama mencari rumah, mereka berdua benar-benar punya rencana. Sudah, kakak, aku tahu. Dengan kemampuan Siwan sekarang, memintanya menghasilkan banyak uang itu tidak realistis. Tapi aku juga tidak berharap kaya raya, aku hanya ingin kami berdua punya pekerjaan yang stabil di masa depan. Hidup sederhana dan bahagia bersama, membangun keluarga. Itu yang paling penting, bukan? Setuju sekali, bagus. Hauzi, jangan ikut-ikutan. Jadi kalian tidak akan memberitahu orang tua? Akan kami beritahu, kami sudah memutuskan. Beberapa hari lagi kami akan menjemput ayah dan ibu. Dan menjelaskan semuanya. Benar, harus menunggu persetujuan orang tua. Aku tidak ingin menjadi suiran kedua. Apa yang kamu bicarakan? Tidak tahu situasi? Sudahlah, itu sudah lewat. Xiao De, kalian berdua sudah menikah. Kami tidak bisa berkata apa-apa, adikku ini. Meski tidak punya prestasi besar, tapi setelah bertahun-tahun, pada dasarnya dia pemuda yang baik hati. Kamu harus lebih sabar menghadapinya di masa depan. Kalau dia melakukan kesalahan, beritahu kami. Untuk adik dan adik ipar. AO Berselang. Xiao De, aku sangat mengagumimu. Baik dalam hal perasaan maupun pernikahan. Kamu lebih dewasa dariku. Aku ini terlalu memikirkan pendapat orang lain. Aku Ningsin. Aku Ningsin adalah seorang pecundang. Seorang pecundang. Sudahlah, Kak. Kalau bukan karena hal ini, kamu tidak akan tahu wajah asli Suliran. Hidup ini seperti roda berputar, nanti pasti bertemu yang lebih baik. Kakak kedua benar. Kamu begitu berbakat dan cantik, pasti akan sangat bahagia di masa depan. Pokoknya, tujuan saya sekarang adalah meraih kesuksesan besar. Oh ya, bagaimana perusahaan barumu? Jangan dibahas, bosnya setiap hari cemberut. Seperti seluruh dunia berhutang padanya. Benar-benar orang yang egois dan menyebalkan. Bertemu bos yang kejam itu sial, bos di perusahaan kami juga begitu. Egois dan kejam, benar-benar seperti penyihir tua. Lawan si egois menyebalkan. Lawan si penyihir tua. Lawan egois tua. Lawan si gua menyebalkan. Dan Kiao, ini semua makanan favoritmu. Makanlah lebih banyak. Hari ini Ibu Zhang yang meneleponmu. Baru kamu mau pulang, kan? Sudah bertemu teman-teman lamaku itu. Apa masa depan perusahaanmu itu? Sudahlah, fokuslah. Sudah cukup bermain-main. Sudah waktunya kembali. Bisakah aku makan dengan tenang? Begitukah caramu bicara pada ibumu? Kamu bukan Tuhan, hidupku tidak perlu kau atur. 20 tahun yang lalu kau usir ayah, membuatku kehilangan kasih sayangnya. 4 tahun lalu karena campur tanganmu. Aku kehilangan wanita yang kucintai. Kau ingin mengambil semua kebahagiaanku. Sampai habis baru kau senang, ya? Time cow. Sepertinya kita saling merusak selera makan. Dan Kiao, jangan marah pada ibumu. Dia ingin yang terbaik untukmu. Dan Kiao, jangan hentikan dia. Ini
Tuan Pohon, kehidupan duniawi ini, berapa banyak kesalahan dan kehilangan yang tak berdosa? Bagaimana cara menghapus kesedihan dari hati? Bisa menengadah melihat bulan? Lama-lama akan terlupakan. Astaga, Kak, kenapa tidak membangunkanku? Xiaoxia, bisakah kamu lebih anggun? Kamu jadi tidak anggun seperti ini. Anggun apa? Aku hampir terlambat. Kakak, aku berangkat kerja dulu. Ibu, di sana sudah dini hari, kenapa belum tidur? Ibu tidak bisa tidur. Semalaman tidak bisa tidur. Nak, kamu harus membela keadilan untuk ibu. Ibu tenang saja, aku sekarang pergi ke Lankiao International. Pasti aku bawa keadilan untuk ibu, tidur yang nyenyak ya. Jinrao, Direktur Liu, lama tidak bertemu. Saya mewakili ayah saya untuk menyampaikan salam. bagaimana kabar ayahmu? Lumayan. Syukurlah. Waktu berlalu begitu cepat, aku masih sering teringat. Dulu aku dan ayahmu berjuang bersama dalam kesulitan. Untung ayahmu punya anak sehebat kamu untuk meneruskan. Aku pikir dia bisa menikmati masa tua di rumah dengan tenang. Bibi Liu terlalu memuji, aku masih banyak hal yang harus dipelajari. Harap bimbingan dan dukunganmu, mari kita masuk. Ayo. Tuan Feng, Direktur, setelah tim perencanaan kami bagi 2 kelompok kerja siang malam dalam waktu 2 hari. Kami sudah menyiapkan rencana debut Edward di Tiongkok. Silakan Tuan Feng putuskan. Meskipun aku dan Direktur Feng dari Edward Jewelry adalah sahabat dekat, Xiao Feng juga seperti anakku sendiri. Tapi kita tetap harus profesional. Sekaligus aku sangat berterima kasih kepada Edward Jewelry atas kepercayaan kepada Lankiao International, karena ini menyangkut debut Edward Jewelry di pasar daratan Tiongkok. Dan juga kerjasama jangka panjang antara Lankiao International dan Edward Jewelry. Ini adalah kunci penting. Hari ini adalah pertemuan tender pertama kami. Aku percaya tim perencanaan kami, jika gagal buat rencana baru, harus dalam waktu yang ditentukan. Buat rencana yang memuaskan Edward Jewelry. Singkatnya, harus berhasil. Baik, sekarang mari kita dengarkan ketua tim 1. Berikan kata sambutan. Shifu, kalau mau cerai, pasti hubungannya tidak baik, tapi kalau tidak baik, kenapa masih pergi liburan?
Pikiranmu terlalu maju, aku tidak tahu bagaimana bisa tahu. Xiaoxia, aku kasih tahu. Cara berpikirmu cocok jadi filsuf. Pak Sang pagi, bukan pagi. Pagi, Sudah keluar. Maaf, terlambat datang. Tidak apa-apa, lihat. Dia harus dandan dulu. maaf, Inilah keuntungan layanan pribadi. Ayo naik. Pelan-pelan ya. Tuan Zhang, kami telah menyiapkan merek air mineral favorit Anda. Nyonya Chen, camilan Anda. Juga disiapkan sesuai permintaan, rendah kalori dan sehat. perhatiannya cukup menyeluruh ya. Ngomong-ngomong, menurut data yang ditampilkan, Tuan Xiang adalah vegetarian. Juga diatur sesuai permintaan. Benar, Tuan Zhang memang suka makan vegetarian. Makanan berminyak lainnya sama sekali tidak disentuh. Kecuali ada acara penting, biasanya makan di rumah. Itu juga bagus. Sekarang pria suka pergi keluar untuk acara. Orang seperti Tuan Zhang sudah jarang ditemukan. Orang ini terlalu sederhana dan tidak punya keinginan. Hidup seperti itu tidak ada artinya. Xiaoxia, A.O. berangkat. Edward Jewelry mewarisi gaya desain tradisional Inggris. Kerajinan yang luar biasa, mewah dan berharga. Memilikinya adalah simbol status yang mulia. Rencana saya adalah menggandeng model top, menggedakan pertunjukan perhiasan yang menggabungkan fashion dan kemewahan kerajaan. Baik, sekarang mari kita dengarkan kata-kata dari ketua tim perencanaan kedua. Saya Ningsin, berbicara tentang perhiasan. Saya rasa kita semua langsung terpikir kemewahan. Tapi sebenarnya perhiasan lebih mewakili cinta dan keindahan. Kami berencana mempertunjukkan cerita, kalung, karya Maupassant dalam bentuk drama di lokasi perhiasan. Mengenai cerita, kalung, saya yakin semua sudah familiar. Dari cerita ini, kita bisa melihat 3 poin. Pertama, perempuan dari semua lapisan masyarakat memiliki keinginan untuk cantik. Dan kecantikan adalah sifat alami perempuan. Kedua, tentang bagaimana mencintai kecantikan. Ini melibatkan cara membedakan perhiasan asli dan palsu. Tentu ini perlu dipelajari. Ketiga, tentang kejujuran. Tokoh utama dalam cerita kehilangan kalungnya dan menghabiskan hampir 10 tahun menunjukkan bahwa perempuan yang mencintai kecantikan memiliki kualitas baik, yaitu kejujuran. Dari poin-poin di atas, kami berharap memberi Edward Jewelry makna yang lebih dalam, yaitu menghilangkan label kemewahan, membuat semua orang percaya setiap perempuan memiliki kemampuan untuk memiliki perhiasan. Kedua, mengajari konsumen cara membedakan perhiasan. Terakhir, kami ingin menyampaikan sebuah pesan, yaitu cinta dan kejujuran lebih berharga daripada perhiasan. Tuan Pohon Kehidupan tidak akan pernah menghargai 3 jenis orang. Pertama, yang mudah didapat. Kedua, yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Ketiga adalah orang yang selalu baik padamu. Tapi seringkali ketiga jenis orang ini, sekali pergi, mereka tak akan pernah kembali lagi. Sayang sekali, semua ini akan segera terjadi. Haruskah aku membantu menyelamatkan keadaan? Kalau kamu merasa harus membantu mereka, lakukan saja, jangan mengubah dirimu hanya untuk menyenangkan orang lain. Pertahankan pendapatmu dan ubahlah orang lain. Katanya kita jarang janjian buat olahraga. Kok kamu masih sibuk kerja sih? Nggak bisa istirahat sebentar? Ngobrol sama siapa sampai kayak gini? Lagi jadi guru jiwa orang ya? Kamu psikologku, mengintip privasiku. Itu bukan bagian pekerjaanmu. Demi kesehatan mental dan fisik pasien. Sebagai psikolognya, aku berhak tahu perkembangan perasaannya. Kamu sering memberiku motivasi, membuatku percaya cinta. Lalu kamu sendiri? Aku berbeda denganmu.
Usia psikologisku setidaknya 10 tahun lebih muda darimu. Sekarang masih dalam masa remaja. Kayaknya yang butuh psikolog itu kamu. Aku sehat mental, nggak butuh psikolog. Justru kamu menurutku perlu lebih banyak aktivitas sosial yang normal. Lebih baik mulai lagi mode pacaran. Biar nggak terus-terusan nempel sama aku. Olahraga hari ini kan kamu yang ngajak, aku sibuk urusan kerja. Rela nemenin kamu. Jangan kerja melulu, di dunia ini masih banyak hal bahagia, misalnya pacarmu itu. Pacar yang mana? Pacar yang mana lagi coba? Yang buat kamu khusus simpan server, rawat itu loh. Kalau perbuatanmu ini sampai diketahui gamer, dijamin mereka bakal ngiler sebel. Saran aku, kamu ajak ketemu. Ajak ketemu buat apa? Soalnya kamu butuh aktivitas sosial yang normal. Apa aku nggak punya? Jelas nggak kamu pikir? Kalau bukan karena kamu bayar aku puluhan juta per bulan. Nggak mau deh nemenin kamu ngobrol. Bro. Ini cuma bercanda, jangan baper ya. Oke, nanti kita makan apa? Harus kamu yang traktir, nanti dibilang aku beli teman. Ayah, terserah kamu. Pangeran baperku, silakan.